Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Desti dari kelas 12 IPA 2 dengan nomor absen 28. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawa sebuah artikel yang saya buat sendiri yang berjudul Mayoritas Pembawa Identitas. Kalian bingung nggak sih kenapa sebuah keadaan mayoritas itu bisa terbentuk menjadi sebuah identitas? Bingung kan? Yuk kita kepoin bareng-bareng. Coba deh kalian pikir, apa yang akan terbesit di benak kalian jika Indonesia disandingkan dengan sebuah kata yaitu mayoritas? Nah, lihat saja kenyataannya kan, Indonesia itu dihuni oleh penduduk yang mayoritas beragama Islam. Tapi kali ini saya nggak akan bahas tentang konflik mayoritas dengan minoritas ya yang ada di Indonesia. Malah sebaliknya, di sini saya akan menggambarkan bagaimana sebuah kemayoritasan ini dijadikan sebuah identitas kebanggaan dari Indonesia untuk menjalankan aksinya di kancah internasional. Maksudnya di sini aksi itu dalam aksi yang baik ya, untuk menguntungkan negara satu dengan negara yang lain dan negara kita sendiri tentunya. Nah, dengan memanfaatkan identitas ini, Indonesia itu ikut serta dalam sebuah keorganisasian, yaitu OKI, Organisasi Konferensi Islam. Namun, saat bergabung dengan organisasi ini, terdapat beberapa polemik. Karena, seperti yang kita ketahui, Indonesia itu menganut sistem politik bebas aktif, tapi organisasi yang digabung oleh Indonesia ini adalah organisasi yang hanya diduduki oleh negara-negara Islam saja. Nah, pada saat itulah Insinyur Soekarno menindaklanjuti pernyataan ini dengan menghadiri KTT, dan dia di situ menegaskan jika bergabung Indonesia dalam organisasi ini untuk mencegah adanya paham-paham yang dilarang di Indonesia yang bertentangan dengan ideologi. Yang pada saat itu sedang marak-maraknya kan kita kenal dengan PKI itu, paham-paham radikalisme ya kan yang berseberangan dengan Islam dan negara kita sendiri ideologi Pancasila. Nah, organisasi ini digunakan sebagai wadah pembicara beberapa negara-negara Islam guna mencegah ideologi-ideologi terlarang dalam tubuh negara-negara yang tergabung dalam organisasi ini. Nah, apalagi sekarang Indonesia tuh lagi gencar-gencarnya kan ada dakwah-dakwah terselubung yang mengatasnamakan Islam, padahal dia untuk menyebarluaskan paham terorisme tuh. Nah, dengan adanya organisasi inilah Indonesia mencurahkan nih permasalahan Indonesia, gimana ada paham-paham terselubung, cara mengatasinya bagaimana dengan diberi saran-saran dan solusi dari negara-negara Islam lain yang tergabung dalam OKI ini sendiri. Nah, sekaligus mereka-mereka yang tergabung dalam organisasi ini untuk mencerahkan kembali nih nama agama Islam. Karena awalnya tuh agama Islam ini sendiri dilihat terlalu tabu. Karena erat kaitannya dengan pembatasan kebebasan dan kekerasan. Seperti yang terorisme itu sudah mencelakakan nama Islam sendiri. Dengan itu, dengan adanya organisasi ini, kita sama-sama kembali menunjukkan eksistensi agama Islam dengan citra yang santun dan moderat dengan segala aspek yang selaras. Oke? Nah, selanjutnya dunia juga melihat negara Islam ini sebagai negara yang terlalu konservatif, tidak mengikuti arus globalisasi. Padahal dengan adanya organisasi ini kita juga turut ikut serta untuk membuat Indonesia ini selaras dengan agamanya Islam dengan globalisasi. Walaupun banyak globalisasi yang mendera kita, kita tetap selektif dengan agama yang kita anut. Ya, tentu yaitu Islam. Nah, ada pembahasan-pembahasan penting di dalam KTT ini sendiri seperti pemecahan konflik antara Palestina dengan Israel. Nah, seperti kita ketahui nih, Indonesia itu lengket banget sama yang namanya negara Palestina, udah kayak sahabat dekat gitu kan. Nah, dengan adanya ini, Indonesia tuh membuat sebuah usul, yaitu adanya sebuah penyelesaian upaya membuat dua negara dengan dua daerah yang saling berdampingan yang sama rata antara Palestina dengan Israel. Indonesia mengusulkan upaya ini tuh tidak semata-mata asal hanya omongan, karena dia juga melihat
dari pengalamannya, karena dulu Indonesia pernah didera adanya gerakan Aceh Merdeka, di mana nih Aceh itu ingin membuat negara Islamnya sendiri. Karena Indonesia belum tahu apa-apa untuk mencegah upaya itu, akhirnya Indonesia melepaskan Aceh untuk sementara waktu dan menyebabkan banyaknya korban jiwa kan. Dengan adanya itu Indonesia mengusulkan di dalam OKI untuk membuat sebuah upaya antara penyelesaian konflik Israel dengan Palestina tanpa memakan korban jiwa. Begitu. Nah, namanya solusinya itu two-state solution. Nah, Indonesia kan belajar dari pengalamannya nih, kita harus meminimalisir adanya peperangan, adanya korban jiwa. Makanya Indonesia mengusulkan adanya upaya two-state solution ini. Nah, selanjutnya tidak hanya berupa ide-ide pemikiran, Indonesia juga ikut membantu dalam hal material, memberikan kayak barang-barang yang dibutuhkan seperti makanan pokok, ya kan, bahkan membangun rumah sakit dengan dibantu oleh beberapa tenaga medis yang langsung dari Indonesia diturunkannya begitu. Dan ada juga beberapa uang, ya kan. Nah, setelah itu Indonesia seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, Indonesia ini ikut juga mencanangkan bagaimana jalannya agama Islam yang selaras dengan globalisasi. Kan erat kaitannya nih ya globalisasi dengan dunia barat kan, tidak cocok dengan Islam. Nah, dengan itu, dengan ada OKI ini, negara-negara Islam itu mengupayakan sebaik-baiknya bagaimana globalisasi ini hanya dimanfaatkan oleh kita-kita negara Islam sebagai manfaat saja, yang kekurangannya dibuang gitu. Bagaimana caranya negara Islam bisa selaras dengan globalisasi yang tidak merusak sendi-sendi agamanya ini. Nah, setelahnya sebagai upaya untuk penglihatan ke dunia bagaimana Indonesia dengan negara Islamnya yang bisa selaras, maksudnya dengan mayoritas Islamnya yang selaras dengan globalisasi, Indonesia ini ikut peran mendukung penuh pelaksanaan OIS, 10-Year Plan of Action, pada penyelenggaraan KTT OKI yang ke-14 di Senegal. Nah, di sini Indonesia kembali menegaskan bagaimana negara yang bermayoritas Islam itu, dia itu erat kaitannya dengan toleransi, menjamin kebebasan, harmonisasi antar Islam dengan dunia luar modern. Kita tidak menutup kemungkinan terhadap globalisasi, tapi kita memfilter bagaimana globalisasi yang sesuai sendi-sendi agama kita. Nah, tidak hanya tentang sosial, budaya, dan konflik-konflik ini saja, Indonesia dengan KTT bersama dengan negara-negara yang tergabung dalam OKI juga membahas tentang ekonomi, apalagi yang dalam bidang migas, minyak dengan gas. Kan kita ketahui nih ya, anggota OKI itu sendiri kebanyakan berasal dari Timur Tengah, ya kan, di mana dia itu penghasil terbesar, terkaya dari minyak bumi dan gas alam, batu bara dan sebagainya begitu. Jadi di sini Indonesia mengambil kesempatan untuk bekerja sama dengan mereka-mereka yang seperti itu untuk mengupayakan adanya ekspor impor gitu, dan menjalankan ekspor impor ini tidak pakai regulasi yang lebih berat itu karena udah melakukan kerjasama sebelumnya, mendapat yang lebih spesial begitu maksudnya. Nah, seperti yang kita ketahui dari sebelum-sebelumnya, Indonesia yang berperan aktif mencanangkan, merubah pemikiran negara-negara lain terhadap negara yang bermayoritas Islam, bagaimana menyosialisasikan negara yang bermayoritas itu sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam pemenuhan hak maupun kewajiban. Nah, jadi seperti yang kita tahu, Indonesia itu berperan aktif dalam pemenuhan hak-hak dan kewajiban, mencegah hal yang buruk sebelumnya kan dalam organisasi ini sendiri. Jadi dengan itu kita sebagai umat Muslim juga harus ikut mengimplementasikan apa yang sudah dibahas dalam
KTT itu dengan menjaga nama baik agama kita, dengan melakukan hidup rukun, toleransi terhadap sesama, dan tidak menjunjung tinggi mayoritas itu sebagai kekuasaan. Karena di depan hukum saja mayoritas itu sama dengan minoritas, sama saja, sama-sama manusia kan. Tidak ada perbedaannya, apalagi di depan Tuhan Yang Maha Esa. Begitu. Jadi dapat disimpulkan, OKI adalah sebuah organisasi Islam yang tergabung di dalamnya ada beberapa negara Islam, salah satu Indonesia, yang juga ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan KTT-nya. KTT yang dibahas bisa menyangkut ekonomi, seperti tadi yang migas, sosial, seperti yang gimana pengaruh globalisasi dengan agama Islam sendiri, budaya itu menyangkut dengan paham-paham yang dilarang oleh Islam, terus ada juga dan lain sebagainya ya kan. Nah, begitu. Terima kasih.